TV Talk, selamat datang kembali bersama aku Shanet. Di episode kali ini kita membahas mengenai jiwa entrepreneurship pada generasi muda. Kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan suatu strategi usaha bukanlah hal yang mudah Sobat UV. Tantangan, resiko kerap kali ini dialami ketika kita sedang menjalankan usaha kita. Nah, untuk itu diperlukan yang namanya kemampuan yang harus kita miliki nih sejak dini. Nah, untuk para generasi muda yang mau terjun ke dunia bisnis tapi masih ragu, pembicaraan kita kali ini mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk lebih yakin lagi terjun di dunia bisnis. Nah, aku di sini bersama dua narasumber kita hari ini yang kece-kece banget. Halo Kak. Hai. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ke Sobat UV. Halo, aku Tutu sebagai fotografer. Hai, aku Rina, bidan sekaligus stylist foto baby. Oke nih Sobat UV, jadi Karina dan Kak Tutu ini dari Shining Path Baby. Nah, mungkin boleh diceritain dikit Kak, Shining Path Baby ini tuh apa sih? Shining Path Baby itu salah satu bidang usaha yang kita jalanin yang fokus ke foto bayi. Foto bayinya itu benar-benar foto bayi yang baru lahir. Jadi kita fokus melakukan sesi foto newborn. Jadi karena melihat peluang usaha dan tuntutan masyarakat juga peminat untuk fotografi ini banyak, makanya kita bikin nih usaha The Shining Path Baby ini membantu masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mencari atau menginginkan mengabadikan momen anaknya. Karena kan kelahiran itu kan hal yang ditunggu-tunggu setiap orang tua kan. Jadi nggak ada salahnya kita bangunlah untuk dan terjun ke usaha foto bayi ini. Nah, Kak Tutu dan Karina ini kan lagi menjalankan suatu usaha. Nah, boleh dong Kak diceritain sedikit ke Sobat UV latar belakang dunia usaha ini? Kalau kita melihat dunia fotografi itu sebagai kebutuhan masyarakat seperti pre-wed, wedding, foto ulang tahun, event, beberapa momen-momen penting itu pasti dibutuhkan fotografi. Dan newborn fotografi itu menjadi tren di Indonesia sekitar tahun 2010. Dimulai dari kalangan artis, kita ngelihat lucu ya bayi difoto dengan kostum tertentu. Kemudian kita tertarik untuk masuk ke bisnis bidang itu untuk foto bayi. Jadinya kita punya keinginan bisa deh untuk mencari peluang, kayaknya foto bayi bisa untuk kita terjunin, kita terapin, dan itu kan ternyata dari segi peluang ternyata banyak banget. Ya udah akhirnya kita bentuklah suatu usaha. Nah, namanya Shining Path Baby. Oke, nah Kak, pastinya selain karena memiliki kemampuan di bidang fotografi ini, ada nggak sih alasan lain kenapa Karina dan Kak Tutu ini memilih untuk terjun di bisnis Shining Path Baby? Kalau misalnya dibahas untuk itu, satu sisi kan untuk banyak masyarakat yang nggak mengetahui nih perihal newborn fotografi ini seperti apa. Orang-orang mikirnya hanyalah kayak foto bayi itu hanya bisa untuk di kalangan artis aja, padahal sekarang udah enggak, tren sudah makin banyak dan sudah mulai banyak juga fotografer-fotografer yang terjun di dunia fotografi. Untuk spesial di Shining karena basic aku adalah seorang bidan, karena langsung bertemu dengan bayi, jadi kayak ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi beda halnya dengan fotografi lain, mungkin fotografer yang lain bisa nih untuk foto apa aja, tapi untuk ke foto bayi ini adalah objek yang berbeda. Jadi harus butuh penanganan khusus. Aku nggak bilang kalau misalnya fotografer lain tuh nggak bisa untuk foto, bisa, cuman harus ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan karena bayi ini kan sensitif ya. Dan dia dan kita foto tuh masih hitungan hari. Jadi benar-benar harus ada penanganan khusus yang harus kita tahu. Oke, untuk mungkin pertanyaan selanjutnya nih aku mau nanya ke Kak Tutu. Jadi kita udah bisa ngeliat kan di media sosial Shining Path Baby ini pengambilan gambarnya itu nggak asal-asalan ya, dari mungkin pengambilan angle dan penentuan tema fotonya. Nah itu gimana sih Kak cara menentukan hal-hal tersebut gitu? Mungkin di balik itu apa yang perlu dipelajari? Untuk foto bayi, pertama kan kita pasti harus punya kamera dong. Kamera, lighting, properti khusus untuk bayi. Kalau untuk kamera memang ada
settingan tersendiri karena kita kan harus pakai flash ya. Ya. Dan flashnya itu juga cahayanya pasti kita atur untuk serendah mungkin. Ya. Karena kan kita foto ke bayi. Oh. Terus untuk lightingnya juga tuh kita nggak langsung menghadap ke muka bayi kan. Jadi kita harus pakai diffuser khusus, flash khusus yang memang standar untuk foto bayi. Ya. Kalau untuk pengambilannya itu memang kita biasa ngambil dari atas gitu kan. Untuk kita melihat wajah bayi fokus itu tuh ke muka bayinya ya. Jadi kita harus fokus ke muka bayinya. Jadi kita buat seindah mungkin, selucu mungkin, sesempurna mungkin. Padahal aslinya itu bayi itu nggak mungkin dong dia posisinya seperti itu. Setelah, nanti kalau udah kita foto pasti ada editing. Nah editingnya itu seperti kulit bayi itu kan dia warnanya tidak rata, terus suka ada kelupas. Jadi setelah kita foto terus harus pasti masuk proses editing. Jadi kalau di foto bayi editingnya nggak perlu harus putih ribet gimana, yang penting kita halusin aja, yang kelopek-kelopek sama warna kulitnya kita ratain. Wah ternyata Sobat Yufi di balik foto kegemasan bayi di studio itu ada banyak banget hal-hal detail yang diperhatikan ya. Nah untuk selanjutnya nih buat Kak Karina, bagaimana sih Kak usia ideal bayi untuk bisa dilakukan pemotretan gitu? Untuk foto bayi newborn itu idealnya 5-14 hari. Karena usia segitu kondisi bayi lagi enak-enak di foto. Kenapa? Karena struktur tulangnya masih lunak, pertama. Kedua, kondisi bayi itu pasti masih selalu tidur. Karena untuk sesi foto kita butuh bayi yang deep sleep. Karena kalau bayinya deep sleep enak banget untuk aku sendiri untuk posing. Kalau misalnya dia udah lewat dari sebulan lah, taruh dia sebulan, dia pasti udah beradaptasi dengan lingkungan, suara, udah banyak masukan dari keluarga segala macam. Jadi ditambah struktur tulangnya sudah mulai keras juga, jadi agak susah untuk diposing. Jadi benar-benar idealnya itu 5-14 hari itu paling enak banget. Nah gimana nih Sobat Yufi, semakin menarik banget gak sih perbincangan kita? Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah jeda yang satu ini kita akan membahas lebih dalam lagi dan pastinya lebih seru lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Yufi Talks. Oke, kembali lagi di Yufi Talks. Nah, kakak-kakak sebelum kita masuk nih, aku mau tanya dulu dong, usia Kak Tutu dan Karina nih berapa sih? Aku 27. Oh, Kak Tutu? Aku 28. Oh, masih muda banget ya Sobat Yufi. Apalagi Shining Pet Baby ini sudah mulai merintis tuh tahun 2019 ya? Iya, 2019. Berarti 5 tahun lebih muda lagi pas kakak memulai merintis usaha ini. Nah, mungkin bisa diceritain Kak, apa tantangan yang dihadapi kakak saat memulai bisnis di usia muda? Kalau tantangannya sih paling dari modal ya, karena kan kita benar-benar yang modal sendiri gitu, nggak ada bantuan dari orang tua atau dari siapapun. Jadi benar-benar dari perihal modal ini kita rintis dari sendiri, kerja, dapat gajian. Nah gaji dari kita itulah untuk menyicil properti seperti beli kamera, lighting, properti. Karena apalagi kalau misalnya kita sudah terjun di dunia fotografi bayi ini, kayak dari bajunya aja khusus kan, dari propertinya juga khusus, jadi nggak sembarangan. Dan itu butuh
modal yang lumayan juga, makanya ada beberapa momen kita tuh masih yang double job jadinya. Aku di pelayanan dan foto bayi, dan dia juga sama kayak gitu. Memang awalnya kita mulai bisnis ini nih sebagai sampingan aja. Jadi sambil kerja double job, freelance, terus kita untuk pikiran jangka panjang kita kan kita maunya di masa tua nanti kita punya usaha. Jadi nggak mau terikat sama perusahaan terus kan. Jadinya pas kita ketemu juga, terus kita mikir mau usaha apa, dan ternyata kayaknya kayaknya seru nih kalau misalnya kita bikin newborn fotografi gitu kan, karena biasanya collab gitu ya. Iya, aku bidan dan dia kan desain grafis, jadi adalah sambungannya. Jadi kalau misalnya ilmu aku tentang kebidanan bisa aku aplikasiin ke di sesi foto bayi itu, dan dia bisa makin lagi untuk ilmu ke fotografi. Gitu. Oke, emang ya Sobat Yufi, memulai bisnis itu pasti ada masa jatuh bangunnya. Apalagi kalau kita throwback sedikit nih, pas pandemi COVID-19, itu masa-masa sulit banget nggak sih untuk para pebisnis? Nah, mungkin boleh diceritain Kak, gimana Shining Path Baby ini mengatasi masalah saat pandemi COVID-19? Waktu masa pandemi kita bener-bener yang apa ya? Kita langsung stop sekitar 2-3 bulan. Bayangin kita baru buka. Baru-baru buka kan, lagi gencar-gencar ya promosiin, ayo kita foto bayi sama kita gitu kan. Langsung pandemi, otomatis kan langsung, apalagi pemerintah bilang harus lockdown kan, mau nggak mau kita harus ngikutin dong. 2-3 bulan kita tutup, tapi alhamdulillahnya banyak yang chat peminat kayak, Kak bisa nggak segala macam. Tapi kita compare juga nih sama mentor-mentor, sama senior-senior yang sudah lebih duluan terjun, gimana untuk penanganan di masa COVID ini. Ternyata ada penyesuaian kayak boleh deh home service, tapi kita lebih safety dalam kayak harus swab dulu, atau kita dari sesi dari kitanya tuh pakai APD segala macem. Jadi ada protokolnya sendiri. Jadi mau nggak mau sampai lihat penyesuaian. Oh ternyata udah mulai bisa nih kita foto gitu. Ya udah dari situ setelah lockdown mulailah lagi kita untuk pelan-pelan lagi jalanin usahanya. Oke, berarti Shining Path Baby ini termasuk bisnis yang sempat tutup gitu ya, sempat Kak? tutup. Tapi keren banget karena sekarang terbukti bangun lagi dan bisa sesukses sekarang. Oke. Nah, mungkin kita stop dulu ngeliat ke masa lalu ya. Sekarang kita loncat ke masa depan nih, Sobat Yufi. Nah, mungkin aku mau nanya buat Kak Tutu sebagai fotografer ya. Bagaimana pandangan Kak Tutu ke depan mengenai dunia fotografi nih? Apakah generasi muda yang memiliki skill di fotografi ini masih memiliki peluang besar untuk bisa membangun usaha kayak Shining Path Baby ini? Justru aku melihatnya kalau di dunia fotografi ini gak akan ada matinya. Jadi ibaratnya setiap harinya, setiap detiknya pasti ada terus kan. Apalagi kalau untuk dunia fotografi bayi, kelahiran itu kan selalu ada. Setiap hari aja kita bisa melihat berapa bayi yang lahir. Jadi untuk di masa depan pun aku yakin kalau untuk bisnis fotografi akan terus ada dan maju, dan aku juga yakin kalau di masa mendatang akan ada inovasi baru, teknologi juga semakin bagus. Jadi aku melihat kalau fotografi di masa depan itu menjadi peluang yang bagus untuk bisnis. Oke, terjamin ya Kak. Oke, aku setuju banget Kak, apalagi selama Sobat Yufi ini masih memiliki kemauan dan niat, pasti ada aja jalan ya. Oke, nah mungkin bisa dimulai nih Sobat Yufi mengembangkan skill fotografi tersebut. Nanti skill itu bisa dikembangin lagi menjadi usaha yang nantinya bisa menjadi pemasukan nih buat kita sendiri. Nah, ngomongin soal penghasilan nih Kak, gimana sih Kak cara menghandle financial business secara bijaksana Kak? Gitu. Sebisa mungkin untuk pemasukan yang masuk, nggak langsung kita jadikan itu keuntungan atau penghasilan untuk kita. Nggak langsung foya-foya ya Kak? Nggak langsung foya-foya. Jadi misalnya harga foto itu misalnya 1 juta, kita akan bagi-bagi. Misalnya beberapa persen untuk fee kita, berapa persen untuk dana properti, untuk dana gear, itu kan harus ada uangnya kan. Dan gak mungkin dari 1 juta itu kita langsung itu bersihnya segitu. Jadi lebih kita kotak-kotakin gitu, kita manage lagi.
Oke, wah ternyata mengelola suatu bisnis ini bukan suatu hal yang mudah ya Sobat Yufi. Dari aku berbincang-bincang sama Kak Tutu dan Karina nih, kita jadi belajar gimana cara mengembangkan bisnis, mengatasi masalah, dan mengelola usaha dengan baik. Nah mungkin terakhir nih, aku boleh minta dong dari Kak Tutu dan Karina kasih tips dan pesan untuk para generasi muda yang baru mau terjun ke dunia bisnis, khususnya di bidang fotografi pastinya. Kalau misalnya untuk anak muda, lebih ke lihat dulu potensi di diri kita tuh apa, minatnya mau apa. Jadi dari minat kita itu dikembangin dan kita lihat peluang-peluangan itu seperti apa. Jadi ketika sudah minat nih, apalagi di dunia fotografi, ditekunin lagi karena bagian-bagian fotografi itu banyak banget. Ada bagian wedding, post wedding, terus ada newborn, sekarang ada newborn fotografi juga. Lebih minatnya kemana dan lebih berpeluang kemana? Mulai dulu lah intinya. Oke, super insightful banget ya Sobat Yufi. Nah kalau untuk Kak Tutu gimana nih Kak? Jangan takut untuk memulai. Jadi kita tuh kalian nggak perlu khawatir kalau mau mulai usaha itu harus punya modal yang banyak, puluhan juta, ratusan juta. Sebenarnya kita nggak perlu ketakutan kan biasanya. Sebenarnya bisa mulai usaha dengan modal yang seadanya, tapi kita bisa cicil bertahap. Dan nanti seiring berjalannya waktu, skill kita semakin meningkat, terus alat yang kita punya juga semakin bagus. Nanti kan kita bisa bertahap, semakin naik value kita. Jadi baby steps gitu ya Kak? Baby step gitu. Dan untuk kalian yang mau memulai usaha itu, jangan langsung mikir untungnya besar gitu. Emang kita usaha itu kan pasti pengennya dapat untung yang besar kan. Cuma kalau dari awal niat membuka usaha itu uang, pasti kan kualitasnya kadang terlupakan. Jadi kita hanya memikirkan untung. Jadi lebih baik kita pikirin kualitas diri kita dulu, baru kita pasti akan mendapatkan fee yang hasil yang seimbang. Oke, nggak kalah insightful banget ya Sobat Yufi. Nah, tapi nggak terasa aku udah banyak banget berbincang dengan Kak Tutu dan Karina. Semoga melalui pembahasan di episode kali ini, Sobat Yufi bisa memiliki referensi supaya Sobat Yufi semakin yakin nih untuk merintis usaha di usia muda. Buat teman-teman dan para moms yang mungkin ingin mendokumentasikan momen si kecil di Shining Pet Baby ini, bisa banget nih untuk lokasi dan cara bookingnya gimana sih Kak? Kalau misal basic kita tuh di daerah Bekasi ya, cuman kita bisa home service Jabodetabek. Kalau misalnya mau booking, boleh lihat Instagram kita di Shining Pet Baby. Terus nanti ada di sana ada kontak kita, nanti bertemu langsung chatan sama aku. Gitu. Oke, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Sekian pembincangan kita dengan Kak Tutu dan Karina. Terima kasih banyak Kak udah mau meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk hadir di Yufi Talks kali ini. Nah untuk teman-teman jangan kecewa dulu karena Uki TV masih memiliki banyak konten yang akan kita bagikan ke kalian ke depannya. Nah supaya nggak ketinggalan, teman-teman bisa banget follow seluruh akun media sosial Uki TV yang tertera di bio di bawah ini. Dan jangan lupa juga teman-teman di like, subscribe, dan komen di bawah apa pendapat kalian mengenai dunia bisnis dan dunia fotografi. Aku Shanet pamit undur diri, sampai jumpa di waktu berikutnya. Begitu hebatnya sebelum ku kenal